banyak Bu. Sudah saya sampaikan untuk kelas 9 khususnya. Nanti kan ada ujian-ujian dan ada tambahan-tambahan anggaran untuk itu. Karena ada ujian ma'arif, ada ujian madrasah, walaupun tidak ada ujian nasional, tapi tetap nanti kan ada nilai-nilai yang harus kita masukkan di situ. Dan saya tidak mau ketika wali murid yang sudah 3 tahun dan masih belum melunasi administrasi kemudian mengatakan Pak Ana sudah jahat-jahatan. Si jahat kan bukan saya. Kelas 7 minta keringanan saya kasih. Kelas 8 minta keringanan saya kasih. Kelas 9 minta keringanan saya kasih sampai lulus. Itu jadi ini Pak Ana jahat. Kan tidak. Jadi saya mohon Bapak Ibu khususnya kelas 9 hari ini saya menyampaikan dan bisa bertemu bersama-sama kelas 7, 8 dan 9. Kalau nanti sudah lulus kelas 9 itu Bapak Ibu harus menyediakan uang lagi untuk daftar anaknya ke jenjang yang lebih atas. Ada yang ke SMK Nurul Islam, ada yang ke STM PGRI dan lain sebagainya. Minimal harus menyediakan 5 juta plus sepeda motor kredit lah ya, sekolah kredit, sepeda kredit ngeluh. Anak sekarang tidak seperti dulu Bu. Kalau anak sekarang itu kalau temannya itu punya sepeda motor pasti minta sepeda motor. Kalau dulu kan enggak, angkutan Bu. Saya dulu sekolahnya SMP di SMP NU 1 Gresik. Berangkatnya itu naik L300 bareng sama ibu-ibu ke pasar. Saya masih ingat dulu. Jadi kalau tidak ada angkutan harus ngedang tangki. Kalau tidak begitu di mana ini tikungan Gua Lowo itu ada namanya bapaknya Pak Rustendi yang jadi satpam, itu supir Bu. Di belakangnya itu bawa dolomit yang putih-putih, saya harus ikut di belakang. Tak harus di depan oleh Bapak EDW. Putih semua Bu, celana Bapak biru jadi putih, celana coklat jadi putih. Saking mau Ibu tidak ada angkutan. Pulang juga begitu. Kadang tangki dan lain sebagainya. Pernah jatuh juga. Alhamdulillah masih sehat saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang seperti ini kemarin juga ada orang tua atau wali murid yang masih belum bisa melunasi administrasi, kemudian langsung ngomong, wis anakku gak sekolah Pak. Ya sudah. Padahal saya itu tidak pernah mempersulit. Kalau menghadap ke saya, pasti akan saya berikan solusi kalau memang ada solusinya. Dan kartu pasti saya kasihkan. Ternyata kemarin juga menghadap ke saya lagi, kemudian harus ikut ujian susulan, mulu menyang ya. Nek sedino ping pindho ya padahal kurang 1 hari. Sudah saya kasih keringan. Boyo cuma menyang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya tadi kok dipanggil Pak Ben kok masih belum ke sini? Ngitung tunggakan. Astagfirullah. Sampai tak ya. Kalau yang lulusan kemarin itu kelas 9 tunggaknya berapa? 85 juta. Kelas 9 yang lulus kemarin. Belum yang tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin itu maksimal 45 juta, Pak. Karena ini pandemi mungkin ya. Oke, alasannya monggo pandemi atau apapun semuanya juga mengalami. 85 juta yang sudah lulus. 7A tunggaknya 23 juta 750 saat ini. Untuk yang daftar ulangnya saja sebenarnya kan harus selesai ya. Ya, daftar ulangnya saja 20 juta 150. Daftar ulangnya saja 21 juta 450. Sing kroso nanti langsung ke kantor. SPP-nya 4 juta 500. 8A 42 juta 700. Daftar ulangnya 31 juta 450, SPP-nya 11 juta 250.
8B 28.700.000. Untuk daftar ulangnya 22.450.000, SPP-nya 6.250.000. 8C 41.750.000. Daftar ulangnya saja kurang 32 juta, SPP-nya 9.750.000. 9A 23 juta. 23 juta 9A. Daftar ulangnya 20 juta. Kemudian untuk SPP-nya 3 juta. 9B 32 juta. Tambah wakil. Untuk daftar ulangnya 25 juta, SPP-nya 7.750.000. Total banyak juga. Belum sempat total. Karena tadi harus lari-lari ini. Harapan kami Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu yang menghadap ke saya, itu kan sudah saya kasih solusi, bukan kasih uang, tapi kasih solusi. Setiap bulan monggo ke sekolahan di Sambani, bawa 25.000 atau 50.000, itu akan terselesaikan. Jangan sampai nanti ketika lulus anaknya masih punya tunggakan. Kalau alasannya itu pandemi, semuanya juga pandemi. Yang sekolah di Islamikon juga pandemi, di Yasmu juga pandemi, di pondok-pondok pun juga pandemi, dan juga harus dibayar administrasinya. Dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, untuk anak kelas 9 nanti ada ujian-ujian yang harus diikuti, termasuk ujian ma'arif, karena juga nanti ada ijazah ma'arifnya. Dan untuk anak kelas 7 dan 8 yang punya potensi, monggo mengikuti ekstra-ekstra yang ada. Itu juga nanti mengangkat sekolahan kita Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsihnya, baik secara materi atau non materi. Kemarin juga sudah ada beberapa orang yang menghadap ke saya, Pak saya bisa menyumbang bata, Pak saya sudah menyumbang apa itu semen dan sebagainya, monggo Pak saya sudah menyumbang doa, alhamdulillah. Doa adalah hal yang terpenting bagi kita. Dan kami mohon doa semoga saya dan semua teman-teman guru selalu diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa selalu membawa amanah ini dengan baik. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin kami adalah orang-orang yang selalu tersenyum, tapi sebenarnya dalam pikiran kami, dalam hati kami itu berat Bapak Ibu, karena diamanati oleh banyak orang, diamanati oleh wali murid yang sebenarnya itu kembali kepada anaknya masing-masing. Karena sekolahan itu bukan bengkel yang untuk bisa membuat anak itu pinter, tetapi bagaimana kita mengarahkan anak, dan anak juga bisa menerima dan bisa diarahkan. Karena yang bisa merubah itu bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Allah sudah mengatakan dalam Qur'annya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Bapak Ibu juga begitu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa hari ini banyak yang dirumahkan atau apapun, cari pekerjaan yang lain. Yang penting halal di situ. Kisah mungkin ya, kisah saya sendiri. Ketika saya mengajar hanya 12 jam kali sekian ribu,
totalnya 150.000 saat itu, 150.000. Saya harus pagi-pagi goreng kerupuk, saya antar ke warung-warung. Iya, saya harus goreng kerupuk, istri saya ngajar. Terus uang istrinya Pak, biasanya uang itu ya duit dewi, ya kan? Kalau uangnya perempuan yang mencari sendiri, yaitu uangnya sendiri. Tapi kalau minta apapun ya pasti ke suaminya. Goreng kerupuk, izin Pak, ya kita hilangkan dulu, karena kita punya tanggung jawab anak dan keluarga. Habis itu kebelen dulu, karena banyak goreng kerupuknya kan satu-satu, harus satu-satu, karena kerupuk yang ikan itu saya coba 10 mengkeret kabeh, rugi. Biasanya isinya 3-4, itu isinya 5-6 lah ya, rugi kan. Wes berhenti nyupir, ganti nyupir. Kalau ada kosong, teman saya nelpon, Mas kosong lah, kosong, ayo supir siap, begitu.